Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma dengan NIM 119071338, Prodi Perbankan Syariah kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riba dan jual beli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hadis riba. Secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab, yaitu riba yarbu atau rabwan, yang berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan secara teknis, riba adalah melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Pengertian riba secara harfiah adalah ziyadah atau tambahan. Arti riba secara umum adalah melebihkan jumlah pengembalian pinjaman. Riba sangat bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengembalian tambahan dan harta dari harta pokok atau modal. Jadi dapat disimpulkan pengertian riba adalah penetapan nilai tambahan atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba terdapat dalam kandungan surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi, wa aghazihimur ghaba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batili wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alim. Yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Selain terdapat dalam kandungan surah An-Nisa ayat 161, riba juga terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulul rabba adfafan madafata wa atku wallaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Adapun hadis tentang ancaman bagi pelaku riba, yaitu yang berbunyi, allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataghabbatuhu asyaitanu minal massajalika biannahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man adafa alaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Asbabun wurudnya adalah Nabi ditanya tentang pertukaran antara gandum dan syair, emas dan perak dengan pembayaran diakhirkan. Hadis ini lebih tepat jika dipahami bahwa riba nasiah adalah riba yang terberat dibandingkan riba lainnya. Selain riba, saya juga akan menjelaskan tentang hadis jual beli. Hadis jual beli yaitu al-buyu jama dari al-bai. Kata ini merupakan masdar, padahal masdar tidak dapat dijamakkan, tapi kata ini tetap dijamakkan karena jenisnya yang berbeda-beda.
Maknanya menurut bahasa ialah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Mereka juga mengambil kata ini dari al-bau', satu depan, entah dimaksudkan untuk tepukan atau untuk ikatan harga dan barang yang dihargai menurut persetujuannya. Lafaz al-bai juga dapat diartikan membeli, yang termasuk makna kebaikan. Tapi jika diucapkan kata al-bai, maka makna yang langsung bisa ditangkap darinya ialah orang yang mengeluarkan barang dagangan atau penjual. Adapun definisinya menurut syariat ialah tukar menukar harta dengan harta, yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan dalam literatur syariah Islam. Jual beli atau istilah modernnya bisnis termasuk dalam kategori muamalat yang dibahasa dalam bab al-buyu dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Istilah yang digunakan untuk muamalah ini adalah al-bai', al-syirah, dan at-tijarah. Bagi seorang muslim yang menyibukkan diri dengan urusan ini, hendaknya mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan dengannya secara rinci dan seksama agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya dan merugikan sesama manusia. Karena Umar bin Khattab berkata, "Ayamu fi sawkina illa man tafqahu fi dai." Artinya, janganlah melakukan jual beli di pasar kami, melainkan orang yang memiliki pengetahuan agama. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kitab tafsir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam karya Abdullah Al-Basam rahimahullah disebutkan secara etimologi bahasa jual beli adalah A'udzu syai'un wa i'ta'u syai'un, artinya mengambil dan memberi sesuatu. Jual beli terdapat dalam ayat Al-Quran yang berkait, yaitu allazina ya'kuluna ar-ramba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yataghabbatu asy-syaitanu minal massa dzalika bi'annahum qalu innama bai'u mislu rabba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama rabba. Artinya, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ada beberapa hadis tentang jual beli dan penjelasannya. Yang pertama yaitu Ani Abdillahi bani Umar radhiyallahu anhuma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya rajulani fa kullu wahidi minhuma bil ziyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a أو يغير أحدهما لا عرف تبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يسبق وحيد منهما البيع فقد وجب البيع, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya membeli pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib. Hadis yang kedua yaitu
عن حاكم بن هشام رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم البيعان بخيارهما يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينهما بورك لهما في بينهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بينهما. Yang artinya ada hadis yang semakna dari hadis Hakim bin Hizam. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum terpisah, atau beliau bersabda hingga keduanya saling berpisah. Jika keduanya saling rujuk dan menjelaskan, maka keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barokah jual beli itu dihapuskan. Ada beberapa hikmah tasyrih dalam hadis jual beli, yaitu produktivitas dan perputaran ekonomi. Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat adalah akan terjadinya produktivitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu, proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat. Kemudian mencari dan mendapatkan karunia Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses manusia. Jual beli juga memiliki asbab nurut, yaitu hadis pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedangkan kebiasaan kami adalah saling menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya. Hingga Rasulullah SAW mendengarkan suara orang bertengkar. Beliau berkata, ada apa ini? Lalu dilaporkan pada beliau, mereka membeli buah-buahan. Mereka berkata, buah-buahan itu terkena adaman atau buahnya membusuk dan atasyam atau berguguran. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling menjualnya hingga tampak kelayakannya. Hadis 2. Hadis tersebut lafaz milik Ahmad. Diriwayatkan juga Al-Bukhari dalam kitab Al-Buyub Bai'at Simar Qalba'an Yab 2 Saluhan, atau menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya, dan Abu Daud dalam kitab Al-Buyub Bab An-Nahyu an Bai'at Simar Qalba'an Yab 2 Saluhuwa, tentang menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.